Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 10, acara kita mulai, nggih. Siap. Oke. Bapak Iwan mau langsung? Oke. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Direktorat Jenderal SMK, yang kami hormati Direktur Syamolek, yang kami hormati Koordinator SMK penyelenggara, dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Penyelenggara KKGSI, yang kami hormati Bapak Udi Mulyanto dari Planet Airbrush Yogyakarta, Potlot Planet Airbrush Yogyakarta, yang kami hormati rekan-rekan peserta KKGSI tahun 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan ridhonya kita bisa melakukan Zoom meeting di pagi hari ini, yaitu pertemuan ke-6 berhubungan dengan pengantar teori cutting stiker dan airbrush yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Udi Mulyanto dari Potlot Planet Airbrush Yogyakarta. Kepada Bapak Ibu semuanya, nanti mohon ketika ada penjelasan yang memang belum jelas bisa ditanyakan di akhir sesi acara yang disampaikan oleh Pak Udi. Sebelum kita mulai acara pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Melanjutkan bahwa waktunya sangat terbatas dan kemungkinan nanti materi akan detail secara teori akan disampaikan oleh Bapak Udi. Kepada Bapak Ibu peserta mohon untuk tidak bergeser dari tempat duduknya, untuk apa yang disampaikan Pak Udi bisa sama-sama kita terima dengan baik. Untuk Bapak Udi dari Potlot Planet Airbrush Yogyakarta, materi sepenuhnya kami persilahkan. Semoga Pak Udi Mulyanto. Ya, Bapak, terima kasih. Saling sehat semuanya. Semoga kita saling bisa menjaga di masa pandemi. Semoga kita nggak lumpuh di masa pandemi, dengan semangat, dengan banyak berkarya. Mudah-mudahan Allah akan memberi jalan semua kemudahan kita semua. Amin. Perkenalkan, saya Udi Mulyanto Potlot dari Potlot Planet Airbrush. Di sini saya diminta untuk menyampaikan sebuah materi building airbrush dan stiker otomotif di dalam acara Camp Kreatif Guru SMK Indonesia KKGS 2021 yang dikoordinatori oleh SMK TKM Pertambangan Kebumen. Itu saya ucapkan banyak terima kasih. Itu adalah suatu penghargaan buat saya. Semoga nanti apa yang kita sampaikan punya nilai manfaat di banyak orang. Amin. Nah, tentang branding airbrush atau stiker cutting di media motor atau mobil, pertama-tama yang perlu
apa ya istilahnya dipersiapkan adalah alat dan bahan, atau mungkin saya memperkenalkan diri dulu kenapa kok Airbus diminati banyak orang di Indonesia. Saya mengawali di dunia Airbus di tahun 1996 di media motor, mobil, dan helm. Sebelumnya, dulu saya kerja di suatu advertising di Jakarta, di mana dulu Airbus itu banyak diminati sama advertising untuk membuat papan nama, billboard, dan baliho di Jakarta yang besar-besar. Karena banyaknya permintaan di dunia otomotif di tahun 1998 itu hadir suatu majalah otomotif dulu motor modifikasi itu masih polos dan sebagainya. Karena di tahun 1998 diadakan kontes untuk mencari beberapa artis atau seniman Airbus, maka beberapa seniman dari advertising itu mencoba di dunia otomotif. Akhirnya ada suatu fenomena bahwa perpindahan yang dulu buta masalah Airbus. Dulu tuh Airbus kan cuma digunakan di billboard atau di media kayak baliho. Dulu karena banyak permintaan dari adanya kontes tuh akhirnya banyak permintaan. Waktu itu yang ngadain yang mensponsori radio sama produk rokok sama ini tentang majalah otomotif. Karena adanya lomba itu akhirnya berpacu, ada yang semua pengen menjadi pemenang, dan akhirnya majalah itu juga tumbuh. Dulu kita melihat suatu majalah cuma polos-polos, akhirnya ada Airbus, akhirnya majalah tabloid tersebut laku keras di Indonesia, akhirnya jadi booming. Jadi tahun 2001 adalah awal booming Airbus, awal 2001 awal booming Airbus. Karena tumbuhnya Airbus itu akhirnya banyak yang tanya, aku harus bisa Airbus tuh saya belajar di mana, padahal internet dulu belum ada. Artinya literasi atau contoh-contoh itu belum ada. Akhirnya ada demo-demo Airbus dalam suatu ajang kontes. Ya, itu sekarang kita naik ke apa sih yang mau teknik branding Airbus yang kita harus persiapkan. Mungkin pertama mal ada dua langkah, yaitu dengan membuat pola desain atau dengan stensil. Misalnya gini, langkah-langkahnya membuat pola. Nah, misalnya kan ini sederhana banget, misalnya gambar macan mau ditaruh di kap mobil, kita ngeprint aja, print atau fotokopi terbesar lah, kan timbul ada outline-nya, ini kita cutting. Kalau enggak sekarang udah ada cutting stiker, tinggal udah mengcutting dirinya, ada negatif ada positif. Misalnya mobil itu warnanya hitam, yang dikupas yang putih aja. Misalnya mobil itu warnanya putih, yang dikupas yang hitam aja. Atau kalau warna-warni semua, kita naik dari warna terang. Tujuannya apa? Tujuan cat tersebut biar punya nilai ekonomis. Artinya kalau warna gelap ditumpuk warna terang, itu sangat memerlukan banyak bahan yang dipakai. Cara membuat langkah-langkah Airbus itu kan ada dua, yang satu dengan pola atau desain atau stensil mal,
yang satu dengan yang kedua dengan freehand. Misalnya kita udah punya langkah pertama, kita punya desain, kita print aja sesuai skalatis desain tersebut. Lalu kita cutter, kita menggunakan cutter. Apa sih yang mau kita aplikasikan? Misalnya warnanya cuma hitam putih, mobilnya putih, ya kita sikat hitam aja, itu udah selesai. Terus teknik stensil biasanya kan apa ya, bisa dengan kalau punya skill tinggi kita bisa ngeprint di kertas, kita bisa cutter. Jika pun enggak, tidak untuk kemungkinan kita menggunakan cutting sticker yang ditempel lalu disemprot. Mungkin ada dari situ ada nilai pertanyaan dulu, ada yang ditanyakan dulu, Bapak, Ibu, atau monggo semuanya. Nanti saja Pak Budi di akhir presentasi jenengan banyak akan kami masukkan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak jenengan, langsung presentasi jenengan semua ini Pak. Oh ya, dari awal ya, dari awal. Ya, jadi mungkin untuk airbrush pemula atau dasar airbrush bisa di apa ya, dengan dua teknik. Satu dengan teknik mal atau stensil, yang kedua dengan teknik freehand atau langsung. Misalnya kayak kalau apa ya, kalau stensil kan kita menggunakan print atau mal yang di cutter baru disemprot. Tapi kalau freehand dengan skill tinggi, istilahnya karena udah sering kebiasaan gambar, langsung semprot itu freehand. Di dunia airbrush ketika kita menggunakan teknik mal dengan banyaknya warna, alangkah efektifnya menggunakan cat buku dengan mendahulukan warna terang, karena lebih awal akan tercapai kesulitan warna tersebut yang akan menciptakan kemaksimalan warna serta bahan cat lebih efektif dan ekonomis. Jadi kalau warnanya misalnya ada kuning, merah, biru, hitam, dan seterusnya banyak warna, misalnya mobil itu warnanya hitam, kita putih dulu semua. Yang warna yang mau dinaik warna-warna tersebut kita putih semua. Tapi dengan catatan mal udah sensornya udah nempel. Akhirnya yang putih, yang masih putih mau ke kuning, yang putih ditutup, kita mau naik kuning. Kalau ada orange, baru kuning ditutup, naik orange, dan seterusnya. Jadi lebih ekonomis menggunakan warna dasar terang, tambah gelap, ke gelap gitu. Terus next. Teknik freehand, teknik tanpa stensil, biasanya untuk menggambar realis atau surrealis. Freehand biasanya diawali dengan stensil juga bisa untuk mempermudah atau biar garis atau gambar nggak distorsi. Contoh misalnya kita mau gambar ini secara freehand, kita cutter outline-nya aja, outline kita cutter untuk memudahkan, anggap aja itu jadi sketsa. Langkah-langkahnya ya mengeprint desain lalu di cutter sesuai garis outline, mengisi aneka warna sesuai dengan desain yang diinginkan. Jika desain yang sudah dianggap maksimal dilanjutkan dengan langkah-langkah coating. Lalu jika sudah kering maka media bisa diamplas dengan amplas 1500 sampai 2000. Nah, jika ini udah diaplikasikan dalam satu media, biasanya ada tumpukan-tumpukan cat itu kan menimbulkan nilai raba atau tekstur. Padahal airbrush menginginkan jika diraba jadi halus.
biar ketika ini nanti diaplikasikan di dalam mobil atau di dalam motor atau di dalam media itu terasa halus, kita coating awal pakai clear awal dengan perbandingan 4:2:1. Nah, jika clear tersebut sudah kering, kita amplas. Tujuannya apa? Clear tersebut melindungi gambar. Ketika diamplas tidak aus, tidak hilang. Jikapun nanti diamplas ada dikit hilang, tinggal revisi dikit. Tapi gambar jadi sempurna halus, kayak jadi satu sama media. Tidak punya nilai raba atau tekstur. Jadi permukaannya lebih betul-betul halus maksimal. Jika udah di amplas, direvisi udah maksimal, kita bisa lakukan clear akhir dengan 3 lapis. Jeda waktu nge-clear antara 1 lapis dengan 2 lapis ke 3 lapis itu masing-masing jeda itu sekitar dengan suhu 29 derajat sampai 30 derajat itu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Jika clear coating sudah dinyatakan kering maksimal, biasanya clear coating itu kan ada 3 clear coat. Clear ada MS, ada HS, ada yang biasa. Biasa, MS, HS. Misalnya produk A itu dia mengeluarkan produk yang biasa, PU. Ada yang PU yang MS, ada yang HS. MS itu medium. Dia lebih keringnya mungkin sekitar waktunya 4 jam. Kalau yang biasa 2 jam udah kering. Kalau yang HS itu yang high itu lebih slow. Dia minimal 6 jam baru kering. Padahal yang HS itu lebih bagus. Kenapa? Karena ketika 6 jam dia bekerja clear tersebut untuk menjadi kering, akhirnya dia kerasnya lebih maksimal. Mungkin orang awam bilang anti gores. Sampai saking kerasnya orang bilang anti gores. Yang high kan ada yang biasa, ada yang medium, ada yang HS high. Saat clear udah dinyatakan selesai, clear udah dinyatakan kering maksimal, kita bisa amplas 2000. Tujuannya apa? Tujuannya biar permukaannya lebih halus untuk dilakukan sebuah mesin poles menggunakan kompon. Dipoles sehingga menjadikan permukaan menjadi betul-betul rata, halus, dipegang halus dan kinclong maksimal. Alat pelatih ya. Biasanya airbrush ada yang menggunakan alat-alat seperti ini. Ini biasanya bisa membuat untuk sebuah dasaran atau apa yang ukurannya setengah kilo. Ini 1/4. Assalamualaikum. Yeah. Ini airbrush kitnya. Alat-alat pemda cuma sederhana, cuma kayak gini doang. Bahan branding airbrush. Biasanya kita menggunakan cat PU. Cat PU. Cat di toko-toko itu kan ada 2 macam, PU sama NC. PU itu pauretan, dia sifatnya lebih keras. Yang PU. Yang NC sifatnya mempunyai kurangnya daya tutup karena kandungan bindernya lebih banyak. Cat PU lebih enak digunakan dan lebih irit, walaupun secara nilai harga mungkin hampir 2 kali lipat dari cat NC. Cat itu kan ada 2, cat duku itu ada 2 untuk mengaplikasikan di mobil, di motor, di apapun. Itu ada 2, PU sama NC. Kalau PU punya nilai daya tutup kuat, kalau NC nggak punya nilai daya tutup yang kuat.
sebelum melalui proses cat, biasanya kan media itu kita bersihkan, kita amplas, kita bersihkan minyaknya, debunya dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya biar betul-betul cat yang mau ke permukaan media itu betul-betul bisa menggigit. Pertama kan media dibersihkan, lalu diepoksi. Epoksi itu apa? Epoksi adalah cat dasar jembatan antara media logam atau media objek media berikut jembatan yang mau membuat cantolan sama cat. Jadi cat itu punya nilai kekuatan yang tinggi karena melalui proses epoksi. Sebelum apa ya? Ya, terus. Cat mungkin cat kan macam-macam tadi, ada PU, ada NC. Sekarang ke thinner. Thinner kalau bisa kita pakai yang PU juga. Karena PU punya daya bakar yang lebih sempurna daripada thinner yang bukan PU. Nah, sekarang kita memperkenalkan jenis-jenis thinner dari yang kelas rendah. Ada thinner B, thinner A, thinner ND merah, thinner ND hijau, DTL biru, DTL orange, sampai reducer. Nah, sekarang thinner B. Thinner B itu biasanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tahu, biasanya untuk campuran cat pagar yang sifatnya dikuas. Dia punya harga yang mungkin relatif rendah, jadinya mungkin tapi bisa mengcover kalau untuk campuran cat yang untuk dipagar-pagar. Kalau mau dispray, mungkin pakai thinner yang ND merah. Misalnya, aku mau kuas nih, pagar, pakai thinner B aja. Aku mau semprot nih, pakai thinner yang merah. Nah, untuk mengenalkan thinner A, kalau bapak-bapak mungkin tahu thinner A itu biasanya digunakan untuk media-media kain. Kayak kita misalnya cat duku dicampur thinner A untuk nyemprot di kain. Itu pakai thinner A. Kenapa kok pakai thinner A? Ya, thinner A itu punya kandungan bakar lepas. Jadi, misalnya cat merah mau dituangkan di kain putih, dia warnanya lebih solid maksimal karena thinner A itu dia tidak bisa membakar sempurna pada kain. Kalau membakar sempurnanya malah kayak bakar, jadinya malah nggak solid warnanya. Sekarang thinner merah itu masih kualitas rendah, akhirnya naik ke thinner hijau. Thinner hijau lebih bagus daripada thinner merah. Biasanya kan kaleng-kaleng itu kan ada merah, hitam, hijau, atau hitam, hijau, merah. Itu melalui urutan dari thinner merah itu kelasnya lebih rendah, meningkat lagi ke thinner hijau, ke thinner hitam. Itu thinner hitam itu lebih bagus daripada thinner hijau. Ada yang lebih bagus lagi untuk mengecat itu thinner DTL biru. Biasanya bapak-bapak tahu ada dirigen tulisannya DTL, warnanya topnya biru. Itu dia bagus. Kalau untuk ngecat pembakarannya bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi, DTL tapi orange atau DTL akrilik. Dia kalau untuk campuran clear udah bagus itu. Ada yang lebih bagus lagi yaitu reducer. Reducer itu bukan thinner, tapi thinner reducer itu thinner bukan reducer, tapi reducer juga kayak thinner. Reducer punya kandungan dua kimia lagi menjadikan clear coat tersebut pembakarnya lebih sempurna, lebih halus, lebih merata. Itu reducer. Jadi pengencer cat paling tertinggi adalah reducer. Pengencer cat tertinggi adalah reducer. Nah, kadang-kadang kita sering melihat di balik amplas itu kan ada ukuran-ukuran amplas. Itu menurut ada fungsi tersebut. Nah, biasanya kalau kita menemukan suatu media plat mobil atau aluminium ataupun resin, tergantung resin tersebut kehalusannya kayak apa, itu mempengaruhi nanti ketika kita menggunakan amplas dengan itu. Contoh, sebelum diepoksi lebih bagus pakai 400 sampai 800. Jadi 400 dulu, tujuannya apa?
biar permukaan ini menjadi kasar malah. Artinya kita membuat pori-pori baru biar nanti volume epoksi bisa masuk dan bisa keluar. Ada yang masuk dan keluar. Nah, pas yang keluar kita amplas pakai 800. Artinya cat bisa punya nilai kekuatan yang pekat dan kuat. Setelah epoksi udah diamplas dengan 400 sampai 800, kita bisa naik cat dasar. Contoh, misalnya mobil mau warna merah, kita nggak bisa langsung merah dari epoksi langsung merah tuh nggak bisa. Merah kan ada dua, mungkin ada yang solid, ada yang metalik. Kalau yang solid biasa mungkin kita bisa mencampurkan putih, ditaruh merah yang mau diharapkan merahnya itu dikit, jadi seolah-olah habis epoksi warnanya pink. Tujuannya apa? Biar nanti merah yang mau kita jadi target, mau yang kita inginkan itu betul-betul bisa maksimal dan daya tutupnya lebih kuat karena dasarnya bukan epoksi lagi tapi cat putih yang dituangin cat merahnya sedikit tadi. Jadi seolah-olah kalau diaplikasikan di sini warnanya pink. Berikut pink udah dianggap rampung, cat dasarnya ini kita amplas pakai amplas 1000 sampai 1500. Jadi permukaan setelah dipoksi di putih tadi kita amplas lagi baru cat yang diinginkan, contohnya merah. Habis merah itu kita amplas lagi pakai amplas 2000 baru ke clear, baru naik clear. Jadi tujuan amplas tersebut untuk ukurannya kayak gitu. Jadi sebelum diepoksi kita menggunakan 400 sampai 800, setelah dicat kita menggunakan 1000, setelah kita mau clear kita menggunakan 1500 sampai 2000. Dan insya Allah semua orang bisa istilahnya mengaplikasikan dengan mudah karena ini sederhana banget, cuman perlu diuji, perlu trial. Semua orang bisa menggunakan dengan mudah dan mengaplikasikan dengan teknik dan menggunakan bahan yang benar sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan atas hasil akhir dari apa yang kita inginkan. Mungkin semoga selamat berkarya, terus memajukan negara, membesarkan bangsa, selamat membranding Airbrush dengan apa yang karya kita yang apa kita mau harapkan di media tersebut, sehingga punya banyak makna yang kita sampaikan dengan karya-karya kita. Mungkin Bapak, Ibu-ibu, karena saya jarang ngomong kayak gini mungkin belepotan, tapi mungkin ada sedikit pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Udi. Nanti sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan dari via chat Zoom meeting ini dari Bapak Sukoco dari SMK Negeri 1 Mojokerto, Pak Udi. Ya. Pertanyaannya, mungkin nggak sih orang yang tidak mahir dalam menggambar bisa membuat airbrush dengan hasil yang bagus? Silakan Pak Udi. Ya, bisa banget Bapak, bisa banget. Di Potlot sini namanya sinau bareng. Banyak orang yang berkarya di sini lahir dari orang-orang yang punya istilahnya justru cenderung di foto itu malah nggak mempedulikan bakat, lebih cenderung ke minat. Insya Allah semua orang yang punya minat dan mau bisa itu menjadi bisa karena minatnya itu dulu. Jadi mungkin ada yang datang sini, Mas saya pengen gambar, nah, kamu punya jejak rekam di sekolah di mana? Oh saya nggak sekolah, saya lulusan STM, saya lulusan kayak di bla bla bla, bukan orang seni rupa. Nah tujuannya kamu kesini apa? Saya pengen bisa gambar. Nah kamu bisa gambar apa? Saya belum bisa apa-apa. Nah contohnya kayak gini, mungkin ada. Saya tanya Bapak gitu, di dunia cuma ada 3 bentuk secara geometri. Secara geometri di dunia cuma ada 3 bentuk, segi 4, segitiga, lingkaran.
ini pengalaman ya Pak ya. Artinya yang datang tuh dulu kayak gitu. Mak, coba kamu bisa nggak gambar kotak segitiga bulat? Oh, saya bukan gambar kayak gitu Pak. Kalau gambar kayak gitu saya bisa. Ya coba aja. Pas dia duduk, dia gambar. Monggo aku gambar kotak. Gitu, kotak. Terus segitiga kamu tarik atas. Terus kotak lagi di tengah. Ini gambar apa? Wih, kayak rumah ya Pak? Kayak rumah. Oh iya ya. Jadi kita pertama pendekatan secara psikologi tentang membuat nilai percaya diri bahwa dari yang nggak bisa menjadi bisa itu lahir karena minatnya dulu. Tujuannya pengen bisa itu ada atau enggak. Jadi bisa itu kan lahir karena terbiasa. Kalau habit itu kan nanti di sini kan orang gambar semua, jadi orang yang nggak bisa karena terbiasa kalau menjadi bisa gitu Bapak. Mungkin ada yang kurang. Jadi tergantung individu itu loh ya. Tergantung individu orang tersebut punya minat tinggi atau tidaknya. Insya Allah orang itu menjadi cepat atau lambat. Yang jelas tujuannya menjadi bisa. Kalau dia mau mencoba, mau mengulangi dari kekurangan, mau mengulangi dari kesalahan untuk memperbaiki dan seterusnya. Gitu Bapak. Ya. Terus di layar monitor kita ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Muhammad Yusuf. Silakan Mas Muhammad Yusuf untuk menyampaikan pertanyaannya. Mas Muhammad Yusuf. Ada? Halo? Muhammad Yusuf? Monggo Mas. Ya, ganti Pak Masupian Sarip Hidayat. Silakan Masupian Sarip Hidayat. Siap Mas, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi ini sangat menarik Pak buat saya sendiri karena sebagai yang baru pemula mengenal tentang airbrush. Mungkin ini yang tertarik tadi Pak pemateri mengungkapkan kalau pengecatan yang bertingkat-tingkat nih berwarna dan bertingkat-tingkat, mal yang diperlukan berapa biji? Mungkin itu yang pertama. Dan yang keduanya, apakah tiap tingkatan itu perlu dikasih cat clear? Yang selanjutnya, jarak dan alur pengecatan itu harus seperti apa supaya hasil catnya yang lebih baik? Itu mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Udi, silakan ditanggapi. Ya, ini contohnya saya lagi ngerjain kayak ini, kayak lambreta. Ini dari lambreta, dari apa, dia baru mau launching kita suruh ngerjain yang jelas yuk. Besok insya Allah beberapa, ini saya baru ngerjain sekarang ini dari Jakarta. Kita todong untuk membantu launchingnya lambreta besok di Jakarta. Nah, contohnya ini. Misalnya ada logo kayak gini atau gambar kayak gini. Diaplikasikan di media. Jelas nggak sini ya? Jelas Mas ya? Jelas. Atau ini aja yang lebih gede. Ini ada 3 warna ini. Ada kuning, ada gold, tidak outline biru. Ada warna kuning kemasan, betul-betul good. Kurang ke atas Pak. Kurang ke atas ya? Oh iki kamera. Aku. Ya ini Pak. Ya. Kelihatan ya Pak ya? Ada kuning. Jelas ya. Ada gold tua ini. Terus outline-nya biru. Contoh misalnya ini di dasar putih atau marmer gitu. Kan kita marmer kita jadikan dulu. Ya Pak, marmer kita jadikan dulu. Ya. Terus kita nempel mal atau stensil dengan selotip kertas. Itu kalau dengan manual. Bisa dengan
printing, cutting stiker. Cutting kita bikin di tempat cutting. Putih kita tutup, Pak. Putih kita tutup, yang dibuka gambarnya ini. Mungkin dari situ paham Bapak. Putih kita matikan, kita tutup. Kan stiker yang dikupas yang gambarnya aja Bapak. Biar putihnya nanti nggak kena cat. Ya kan? Nah, dengan kasus kayak gini lebih efektif kita blok biru aja. Kenapa kok biru? Biar yang kecil-kecil sebagai offline ini nanti betul-betul bisa rapi maksimal. Kalau biru nanti udah dianggap kering, udah nggak cat, udah betul-betul kering, karena kan si stensil itu kan punya perekat Bapak. Kalau nggak kering maksimal nanti kerut atau flek atau dan sebagainya. Jadi dianggap kering betul, baru kita tutup, biru kita tutup. Kita buka dua-duanya. Yang kuning kita buka, yang gold kita buka aja. Kan ini ada dua warna nih, tapi yang biru tadi kan udah naik. Biru dimatiin dengan stensil, kita matikan nih, kita tutup ini. Tapi yang dibuka cuma kuning sama yang gold tua ini. Nah, sekarang kita naik yang muda ini dulu. Kuning ini dulu. Tadi kan warna outdoornya biru, udah di blok biru. Biar kuningnya maksimal, kita semprot putih tipis dulu. Biar kuningnya nanti bisa solid, bersih, maksimal. Jika nggak ditutup, nanti warna kuningnya kurang bright karena dasarnya biru. Di kasus ini loh, ya. Jadi ini yang tadi kan udah biru ditutup, kita naik putih transparan nggak apa-apa. Putihnya nggak usah putih maksimal nggak apa-apa. Cuman biar mengangkat warna kuningnya lebih solid, lebih bright. Kuning udah dianggap selesai, udah kering, kuning kita tutup. Yang ini yang lebih tua sikat langsung aja tanpa dasar putih. Yang pakai dasar putih tadi yang kuning aja. Akhirnya bisa lebih maksimal. Contohnya kayak gini, Pak. Junjung dulu nih, nah ini Pak. Ini aplikasinya. Ini masih rada kasar. Nah, ketika masih ada nilai raba, nanti kita bisa amplas, kita bisa clear coating lagi. Kalau contoh ini yang freehand, Bapak. Freehand. Ini freehand. Tembak langsung tanpa stensil. Yang ini freehand tanpa stensil. Nah, ini contoh, ini yang kayak ditanyakan Bapak tadi yang pakai stensil kayak tadi. Walaupun ini belum selesai. Misalnya kayak tulisan stop ini cuman blok putih, kita naik merah, ya jadi gitu Bapak. Mungkin ada yang masih kurang, saya menyampaikan Bapak. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya ini Pak Udi. Yang pertama dari Bambang Kisworo dari SMK Negeri Sedan. Yang kedua dari SMK Bintara. Langsung ya Pak Udi ya. Bagaimana kalau media yang akan dicat itu sudah ada catnya? Apakah cukup diamplas saja atau harus dibersihkan semuanya? Yang pertama itu. Yang kedua Pak Udi, Assalamualaikum Pak, tadi saya agak ketinggalan di awal, mau tanya untuk pekerjaan awal sebelum dicat dasar, mohon dijelaskan lagi apakah kalau untuk plat perlu digerinda dulu atau perlu digerinda dulu baru diamplas atau bagaimana? Monggo Pak Udi. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin jawab yang pertama dulu. Tadi kalau udah dicat, apakah harus setelah udah ada catnya, ketika mau dicat atau airbrush, proses langkah apa yang mau dicat? Ya, mungkin Bapak permukaan cat yang mau dicat walaupun udah dicat atau belum itu alangkah lebih bagusnya kalau prosesnya harus diamplas dulu. Tujuannya apa? Tujuannya biar cat yang berikutnya itu punya daya gigit
daya cengkram sama cat yang lama. Jadi membuka pori-pori baru. Karena ibaratnya kalau permukaannya halus dicat tuh dia nggak punya daya tempel maksimal, nggak punya daya gigit maksimal. Seperti kita ngecat dalam kaca, kena lakban aja kita bisa ngupas. Nah tujuan apa kan kayak gitu, membuat nilai pori-pori baru. Tujuannya biar punya daya cengkram cat yang lama dengan yang baru. Alangkah lebih kuatnya kalau melalui proses epoksi. Jikapun cat yang mau aplikasikan atau dicat baru lagi itu masih bagus permukaannya, cukup diamplas dengan amplas 1500. Kalau 2000 kehalusan, amplas yang 1500. Tujuannya amplas itu satu membuat permukaan menjadi lebih halus, tapi dia punya pori-pori. Jadi akhirnya karena punya pori-pori itu cat yang sekarang mau diaplikasikan, yang mau diguyur, yang mau disemprotkan pun lebih menggigit sama cat yang lama. Terus apa lagi Bapak? Ya, yang selanjutnya ini Pak Budi, memang dari kemarin dari banyak peserta bertanya dengan peralatan kisaran harganya berapa, dari spray gun, lalu air brush kit, terus cat dan thinnernya itu harganya seperti apa? Mungkin Pak Budi bisa memberikan, oh ini spray gun harganya merek ini sekitar sekian, rekomendasinya yang mana seperti dan lain-lain. Monggo Pak Udi. Kalau untuk pemula kan banyak banget ya. Apa istilahnya alat-alat bantu tool di dunia airbrush itu mungkin yang harus dimiliki mungkin yang sebesar ini dulu. Tujuannya apa? Kayak spet ini harganya cuma berapa ini? Ini kan cuma produk Taiwan jadi murah, tapi bisa digunakan. Harga kisaran ada yang 450 sampai 600. Tapi kalau yang original Meiji itu mungkin sekitar 2,5 juta. Kalau yang Iwata, produk Iwata mungkin bisa sampai 4,5 juta. Kalau produk-produk spray gun yang bagus itu kan ada Sata, itu bagus. Sata sama produk Iwata itu bagus. Tapi yang original, kalau enggak Meiji aja cukup. Meiji juga punya nozzle yang ngeluarin cat sama dari jarumnya itu lebih halus. Itu Meiji aja cukup. Tapi kalau untuk belajar beli yang murah-murah dulu, yang harga-harga sekitar 400, 600. Nah, nanti kalau udah mengaplikasinya udah enak, ya udah sedikit ahli, pakai barang-barang yang lebih bagus. Ini masalah spray gun atau spet. Ada yang F75, ada F100 dan sebagainya. Kalau yang permukaannya nggak begitu gede-gede, istilahnya cuma mau ngecat tangki motor atau rangka-rangka motor, mungkin lebih efektif menggunakan spet yang ukurannya 1/4 kayak ini. Karena apa? Mungkin ini dulu harganya cuma berapa? 1,5 kalau ini star ya. Kalau ada yang di toko-toko itu cuma harga 400.000, 300.000 atau mungkin bahkan ada yang 250.000 aja bisa digunakan kalau cuma cat dasar. Walaupun tidak sehalus hasilnya tidak sehalus produk-produk yang branded yang original. Tujuannya apa kok ini untuk ngecat rangka media-media yang kecil pakai menggunakan ini. Ini semprotannya volumenya tidak banyak kesebar, kebuang. Akhirnya banyak yang menempel di media daripada menggunakan yang gede. Media kecil disemprot dengan media besar, alat yang besar itu kan mubadir, membuang-buang bahan, nggak efektif. Mungkin kalau untuk usaha nggak bisa nabung nanti dia. Tuh, Bapak. Mungkin ada yang bisa dilanjutkan lagi. Nah, kalau yang pentbrush, itu ada yang murah. Ini kalau untuk belajaran kayak gini cuma 300 ribuan. Yang ini 300 ribuan. Ada yang badger itu yang badger itu sekitar 3,5 juta. Kalau yang Meiji yang asli kayak gini mungkin sekitar
1,5 sampai 2 juta. Tapi kalau yang kayak gini itu 9 juta. Ini 9 juta. Iya. Ya. Ya. Ini aku punya dari tahun 96. 96 masih bisa dipakai badger ini. Jadi ini yang mengantarkan saya, yang mempelajari saya ya badger ini. Saya beli dulu cuma 350.000. Yang sekarang nolnya tambah 2 tuh. Berarti kan ini 3,5 juta sekarang. Barunya badger ini sekarang 3,5 juta. Waktu dulu aku belajar tahun 96, 97 itu ini masih harga kisaran 350.000. Yang badger USA. Badger USA ini Magic KW 300.000 lah. Yang ini udah bisa dipakai, udah bisa menghasilkan yang 300.000. Kalau ini Anesiwata, ini mahal 12 juta juga ini kayak gini. Ternyata mahal-mahal juga ya, Pak. Nggak usah yang mahal, yang sewu, yang 300.000 aja cukup efektif juga. Kadang-kadang media logamnya aja beda, jadi yang penting perawatannya aja selalu habis pakai bersih itu enak kok, sama aja. Yang penting selalu bersih, enak. Memang ini mahal karena ada suku cadangnya. Yang ini kalau untuk ya udah kita beli lagi aja pembratnya. Itu nggak apa-apa Bapak, nggak harus mahal. Cuman yang mahal biasanya lebih enak. Ya, mungkin ada untuk teman-teman yang mungkin nanti kesulitan dalam mencari air beras kit, mungkin bisa dikasih kontak personnya Pak Udi atau mungkin via alamat apa dihubungi Pak Udi biar tepat seperti itu. Ya mungkin untuk aku nanti kita bisa bantu bisa menyalurkan ke mereka atau bantu mengadakan dengan yang murah-murah aja dulu. Karena jenis produknya banyak banget yang takut beli, salah beli untuk fungsinya apa, kan fungsinya macam-macam Bapak. Berarti ada yang 350.000-an juga itu Pak Udi ya. Coba catat itu nomor handphone saya itu berapa ya? Anu aja 0815. Oke Bapak siap. Oke. 790 4252. Itu Pak foto sana. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa dicatat kontak personnya Pak Udi. Ya. Potlot Planet Beras Yogyakarta ya, Potlot Planet Beras Indonesia. Biar nanti kita nggak salah beli atau apa, biar fungsinya lebih efektif, atau memang betul-betul supaya itu punya tujuan untuk ini kan macam-macam. Walaupun murah tapi kan akurasinya lebih dapat. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa ketik itu nomor HP-nya Pak Udi. Atau yang mungkin dekat kita bisa pinarak di Potlot, bisa ngobrol-ngobrol apa ya. Nah, mungkin bisa ngebantu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Udi, untuk pertanyaan selanjutnya itu ini banyak banget pertanyaannya. Kita yang pakai itu dulu ya Pak ya, yang pakai ini chat. Pengelasan. Assalamualaikum Bapak, apa mau izin bertanya, kalau cat dasarnya pakai warna gelap dulu gimana Pak? Seperti itu. Kan linier sakit. Monggo Pak Udi. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Kalau dasarnya pakai warna gelap dulu, itu mau misalnya contoh desainnya, gambarannya ketika bisa diomongin kayak apa? Contohnya, misalnya kita mau menggambar api di tempat gelap gitu misalnya. Iya benar. Tasih sering mriki to. Biasanya nek bisa kan mriki. Oh, pangkai Pak Ari lho
Baru untuk warna gelap atau bagaimana? Ya mungkin lebih tepatnya mungkin misalnya contohnya apa warna yang dasarnya gelap. Warna dasar gelap itu udah jadi atau kita mau ngecat dari epoxy ke warna gelap baru di airbrush gitu loh. Biar nanti saya nggak salah. Kalau lihat dari pertanyaannya ini, kalau cat dasar pakai warna gelap dulu gimana? Berarti mungkin mau mengecat warna dasar gelap. Ya, kalau warna dasar gelap dulu sebenarnya nggak apa-apa. Yang mau dinaikkan tuh warna berikutnya apa? Itu menjadikan contoh. Misalnya kita mau dari warna hitam, mau ada warna merahnya, itu kan harus melalui proses dasaran dulu mau ke merah itu. Contoh dasar hitam, mau ada garis merah, itu kan berarti nggak ada yang cat solid itu bisa langsung ke merah ada. Tapi kalau merahnya mau bright, ya dikasih warna terang dulu dasarannya, contohnya putih atau krem atau kuning. Putih lah, putih atau krem itu bisa naik ke merah. Atau mau merahnya diganti kuning, ya putih dulu. Jadi kalau warna dasarnya kita mau naik ke warna, tapi warnanya pengennya solid, bright, apa hantam itu harus melalui proses dasaran. Kalau enggak melalui proses dasaran nanti warnanya itu kurang bright, kurang nyala gitu. Kalau warnanya dasarnya hitam mau naik merahnya merah candy, itu melalui proses dasaran silver untuk mengangkat si candy. Warna candy itu kan kayak permen, jadi kayak cuma tipis transparan. Dia bisa warna merah candy itu bisa muncul karena dasarnya itu silver, metalik silver. Syukur-syukur silver chrome jadi warnanya lebih nonjok lagi metalik apa candy tone-nya. Sifat candy itu kan dia nggak punya daya tutup. Jadi kalau di bawah warna gelap dia nggak angkat, harus dilapisi warna terang dulu, contohnya silver chrome atau apa, candy baru muncul gitu. Dan jadi itu. Untuk selanjutnya Pak Udi. Selanjutnya izin bertanya terkait dengan pemolesan bodi setelah clear. Tahapan-tahapan dan rekomendasi obat poles yang baik Pak Udi. Seperti apa? Terkadang banyak yang terjadi setelah proses pengomponan atau poles masih ada bayangan kusam. Bagaimana cara menghilangkannya atau memulihkannya kembali agar mengkilap seperti kaca? Seperti itu. Monggo Pak Udi. Ya, ini kebetulan makasih atas itu untuk menghindari kusam-kusam atau poles bisa maksimal. Kadang-kadang nih saya ini cuma kompon biasa murah aja kok. Yang mungkin sedikit mahal yang bakar ini. Ini kompon bakar. Tak mix. Jadi kompon rubbing, kompon dipori ini istilahnya 60%, ini 40%. Tak jadiin satu. Yang kompon ini dia punya nilai ketajaman, artinya landep, tajam. Kalau ada yang punya nilai raba atau tekstur atau kasar itu setelah kita amplas, kan prosesnya kita amplas dulu nih, amplas 2000 total, media permukaannya jadi halus, walaupun tidak bersih ya kan. Akhirnya kan jadi ketika habis diamplas kan jadi dok. Nah, ini kita mix. Sebelum kita mulai, ini kita campur dulu. Ini 40%, ini 60%. Taruh di tempat alat poles. Nah, tadi bahan ini 40, bahan ini 60, bahan ini 40, sorry. Kita taruh nih di alat poles kompon. Yang setelah media permukaan tadi sudah diamplas, sudah kita poles saja. Jika ada yang masih bias-bias, kita bisa menggunakan wax. Biasanya kan mesin poles kok ada bayangan-bayangan apa itu,
kita bisa menggunakan dilanjutkan dengan baik standar akrilik. Ini menghilangkan bayangan-bayangan. Biasanya kalau masih ada bayangan mungkin busa komponya ini perlu diganti yang baru karena dia udah tidak bisa maksimal lagi. Artinya permukaan nggak begitu sempurna rata karena ini udah ada yang aus, mungkin bisa terjadi di situ. Jadi busa komponya juga mempengaruhi hasil juga bisa. Itu Bapak. Oke. Untuk selanjutnya Pak Udi. Assalamualaikum Pak, mohon dijelaskan teknik amplas yang benar bagaimana, apakah proses amplas harus menggunakan air, kalau iya mengapa harus menggunakan air. Terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Ya, kenapa kok amplas menggunakan air? Amplas itu kan macam-macam ukurannya. Kenapa harus menggunakan air? Nah, amplas itu sebenarnya punya titik-titik pisau yang tajam sih. Menurut ukurannya, kalau ukurannya semakin tinggi, berarti titiknya makin tajam. Nah itu kita harus menggunakan air plus sabun, biar dakinya itu si menyumbat pisau amplas itu hilang dengan sabun itu. Akhirnya si amplas ini dengan air dan sabun bisa lebih tajam maksimal, nggak terhalang sama daki-daki itu. Terus cara goyangan amplasnya yang paling bagus sempurna, goyangannya muter. Kenapa kok muter? Nah, sifat cahaya dari matahari yang Allah berikan itu kan ya kayak gini. Akhirnya kan efek dari sinar matahari membuat kilau itu yang kayak kerjanya sinar matahari itu. Bukan amplas, bukan gini. Yang paling tepat adalah muter kayak mesin kules. Nah, itu bisa mempengaruhi hasil akhir kinclong atau tidaknya. Kadang-kadang amplas yang muter itu yang hasil yang kita tangkap di indera kornea mata kita lebih sempurna daripada amplas yang gerakannya kayak gini. Kasar istilahnya, nggak melingkar dan selinder. Itu Bapak. Ya, untuk di layar monitor sudah ada yang bertanya, Mas Muhammad Yusuf. Jadi bertanya ini. Muhammad Yusuf? Tidak. Mas Ujang Saifullah? Jadi bertanya? Ya Pak. Siap. Silakan dimunculkan monitornya Mas Ujang. Halo? Iya. Ya. Ya. Silakan Pak Ujang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Ya. Pak Udi sehat Pak? Alhamdulillah, berkat doa semuanya sehat. Senang saya Pak lihat penampilan Bapak. Jadi cemburu saya Pak. Apa ya, energik gitu Pak. Ya gimana ya, lincah gitu. Amin. Berkat doa. Ya, jadi gini Pak, saya bertanya hanya simpel aja. Itu mengenai keselamatan atau kesehatan, ya kan, ya subhanallah Bapak ya, tiap hari menghirup cat dan lain sebagainya, itu lincah dan bugar gitu. Itu kira-kira gimana ya Pak, supaya ya aturan gitu, ketika ngecat itu kita harus pakai masker dan lain sebagainya. Satu upaya. Kemudian yang keduanya, ya tips Bapak supaya seger bugar nih Pak, kalau ngecat seger bugar terus. Yang kedua Pak, kalau misalkan kan kita yang akan dicat itu kan helm lupa ya, helm kan ininya sudah lucir gitu kalau bahasa Sundanya, udah kinclong gitu ya, terus medianya kayak ada yang plastik, ada yang fiber. Itu bagaimana itu Pak proses untuk pengecatan dari mulai pengaplasannya dan lain sebagainya Pak. Itu aja Pak, cuman dua Pak, mohon maaf itu tips dari Bapak supaya sehat terus itu Pak. Mengecat masih lincah. Terima kasih Pak, mohon maaf ya pertanyaannya agak sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Udi. Untuk menjaga, ya memang kalau kita ngairbrush berteman dengan thinner, berteman dengan spray gun, alangkah bagusnya kita harus pakai masker untuk melindungi diri.
karena partikel menghalang partikel kecil kabutan dari sepet itu kalau di organ tubuh aku yakin juga mengganggu banget. Dan alhamdulillah untuk saya itu studionya terbuka, jadi angin datang langsung hilang, saya nggak suka hujan yang sifatnya tertutup. Kalau tertutup ya saya harus pakai masker yang rapat bawah untuk menjaga paru-paru kita bisa lebih sehat lah dari kena kimia thinner kayak gitu. Makanya bentuk studio saya lebih terbuka, saya tak buka jadi angin lewat, jadi polusi catnya nggak begitu luar biasa kayak di oven atau di apa dan sebagainya. Nah itu Bapak, dan selalu senang bekerja karena senang itu adalah imunitas, makanya akhirnya rasa senang itu hobi Bapak. Saya ngecat, saya gambar, saya ngerti itu karena hobi. Nah, nanti kalau Bapak udah punya helm yang kinclong, mau diapain Bapak? Dicat atau digambar atau digambar Pak. lagi. Kalau digambar ya melalui proses amplasnya 2000. Enak cah ngono ki. Ora Amplasnya percaya misalnya contohnya helm ini mungkin dulu udah jadi, sekarang pengen dia minta ditambah lagi apa ya, helm ini yang udah dianggap jadi ini kita bersihkan, kita cuci dengan sabun, kan ini udah dipakai nih atau udah pernah kepegang tangan, jadi kadar minyak aku yakin banyak di sini, walaupun di kasat mata itu kita nggak kelihatan. Kita bersihkan dengan sabun, udah kita amplas dengan amplas ukuran 2000. Tujuannya apa? Amplas 2000 itu membuat halus tapi nggak menggores, seolah-olah nggak menggores, tapi jadi dok yang kinclong tadi dok. Berarti kalau indikator amplas itu sempurna, yang tadinya kinclong jadi dok Bapak, karena gusukan amplasnya lebih rata betul berarti. Kalau masih ada yang kinclong-kinclong berarti amplasnya belum sempurna, itu indikatornya. Kalau media tersebut sudah pernah dikir, sudah pernah di finishing, mau dicat lagi itu kan di amplas. Nah, indikatornya apa? Kalau amplas itu sempurna, semuanya dok tanpa terkecuali masih ada kinclong, berarti amplas itu belum sempurna. Jadi mas punya resiko, bisa resiko kan, bisa punya resiko tidak kuat, karena cat barunya mau dapat apa kalau media udah dikir kan dianggap tangan kayak gini lah, tapi kalau udah diamplas jadi kayak gini, jadi rasanya gini. Ini cat baru, ini cat lama, yang tadinya baru dibuat pori-pori jadi gini, terus ini cat baru jadi punya daya kuat, daya cengkram. Nah kalau media udah halus, helm udah pernah dikinclong, udah ya tetap di amplas, digambar, lalu nanti di-clear lagi semua kertas. Misalnya mau digambar sini, nggak mungkin nanti kita nge-clear di sini, amplas di sini, ya tetap semuanya, karena kabutan cat itu akan membuat look permukaan jadi beda juga. Bisa contohnya Bapak, ini helm mau digambar sini kecil, gambar jeruk nggak bisa kita ngambil sini gambar jeruk kita nggak bisa, tapi di sini nanti ada semburan cat lama sama barunya kelihatan, ada bekas di kompon pun nggak bakalan sempurna. Jadi yang paling betul itu bisa, tapi yang paling betul mau gambar jeruk di sini di helm yang udah jadi, diamplas keseluruhan, digambar, di-clear keseluruhan. Itu Bapak. Ada yang apa lagi Bapak? Oh ya, Pak Tanah 6 likur. Halo? Bakaran bareng. Sudah Pak, cukup Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jale malane kadang guyon Ya. ulang tahun kan. Oh ya ulang tahun. Selanjutnya dari SMK Bani Muslim Pati, silakan Mas Bani Muslim. Oke, terima kasih Pak. Salam sehat untuk Bapak-Bapak semua dan Pak Odi khususnya. Saya hanya ingin bertanya,
di kompresor sekolahan kan menggunakan kompresor yang besar, Nje. Apakah itu bisa menggunakan kompresor yang besar atau harus menggunakan kompresor kecil? Dan tekanan angin untuk airbrush dan tekanan angin untuk pengecatan itu berapa, Pak? Besarannya tekanan angin untuk yang pen airbrush berapa, untuk yang sprayer atau spray gun spray gun air gun untuk cat berapa gitu. Oke, terima kasih Pak. Itu aja tekanan angin. Ya, makasih Bapak untuk tekanan angin. Kadang-kadang kompresor itu kan macam-macam. Ceritane sih kalau kis loro tanggung munggah. Sebetulnya kompresor satu yang gede itu tidak satu yang paralel. Contoh itu kan ada cabang-cabang kan selang ke sprekan atau apa, kita cabang aja. Atau kalau enggak kita cabang dari kompresor yang gede itu biar tekanannya nanti tempat temperatur itu enggak besar ketika kita seolah-olah kita mau ngecat bis atau truk atau apa yang sifatnya medianya gede. Karena pembras yang ini cuma untuk tekanan angin kecil. Gimana caranya dengan kompresor gede biar nanti ini untuk aplikasi nggak mendak-mendak karena tekanannya terlalu gede. Ya kita paralel aja Bapak. Kita paralel, kita kepala sekolah ngono gas atau apa kita bikinkan, baru yang dari gas kecil nanti dari paralel itu masuk ke selang pembras. Nanti yang cabang yang satunya bisa masuk ke spray gun yang seberapa tadi, yang seperempat, yang untuk bantu ngecat yang kecil. Bisa yang dari kompresor gede. Kalau nge-clear butuh kompresor tekanan yang gede Bapak, biar nanti stabil. Jadi clear yang bagus tuh nggak putus di tengah jalan. Contoh ini permukaan yang mau didelete dengan spek gede, tekanannya harus stabil, nggak tekanannya hanya dudut, dia nggak bakalan sempurna menjadi kinclongnya karena harusnya ini nyebar. Yang mau didelete segini kita buang, ada yang kita buang. Tujuannya apa? Kita nggak berhenti di tengah permukaan. Kita jangan sampai berhenti ngecat atau nge-clear di tengah permukaan. Contoh gini, ini kita nge-clear kayak gini, terus berhenti di sini salah. Harusnya kita buang dikit, kita buang gini. Jadi nggak berhenti di tengah jalan. Kalau tekanan angin yang Bapak tanyakan tadi, kalau yang spek gede 75 itu minimal pakai seperempat PK. Itu minimal. Di bawahnya dia kalau untuk misalnya untuk ngecat pintu mobil dia udah nggak bisa mengapa di bawah kompresor yang seperempat PK, harus di atasnya biar catnya nggak berhenti di jalan. Dorongan dari angin tadi, anginnya bisa stabil karena daya kompresor untuk mengirim angin ke sepet itu betul-betul sempurna stabil. Tapi kalau untuk pembras ini hanya butuh dengan kompresor yang kecil aja cukup. Jika kompresor kecil itu tidak ada, kita paralel Bapak. Dari kompresor gede kita paralel, kita kirim ke tabung yang kecil, baru dari tabung yang kecil itu masuk ke pembras. Mungkin masih ada yang kurang? Iya Pak, untuk tekanannya berapa Nji? Untuk besaran tekanan berapa kilo untuk yang pembras, untuk yang sepet airgun berapa kilo gitu? Mungkin ada ketentuannya. Kalau saya lihat di takometer kompresor, apa namanya takometer ya? Itu kalau saya ngecat dengan spray gun gede kayak gini, saya di atas 2,5 PK. Kalau saya yang menerjemahkan 2,5 PK. Jadi jarum itu ke titik 2,5 itu kita baru mulai ngecat. Kalau di bawah itu dia masih lemah. Daya dorongnya untuk cat dengan perbandingan 421 dia nggak begitu kuat maksimal. Nggak kuat mendorong dengan campuran misalnya cat 4, innernya 2, minnya 1 atau gripnya 4, terus gradernya 2, ini 1 dengan tabung segini. Kalau di
kan ada ukuran takometer ya di setiap kompresor. Nah itu dia di jarum 2,5 kita baru spray karena dorongnya bisa lebih stabil. Tapi kalau sebetulnya ini enggak, kalau Pemda itu ada regulasinya tuh nggak butuh angin gede. Justru kalau angin gede malah nggak enak Pemda itu. Karena di sini volume angin gede, sedangkan jarum ini kecil banget. Jarum ini kecil banget. Jadi malah nggak enak. Ini cuma butuh ukuran angin slow, angin low, angin lambat. Kalau masalah ukuran, biasanya produk-produk ada Magic itu ya pakai seperempat TK Bapak. F75, F100 itu pakai seperempat TK. Monggo Bapak. Dan itu Pak Uji untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Saifullah. Silakan Muhammad Saifullah. Halo. Bisa dengar Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin menanyakan Pak, untuk menghilangkan bekas cutter Pak, ketika memotong atau membentuk gambar pada solasi atau ngemal. Nah itu menghilangkannya itu pakai amplas berapa ya Pak? Paling bagus. Terus yang kedua, masalah finishing cat yang warna dop gitu Pak. Mungkin ada rekomendasi clear yang bagus untuk cat warna dop. Nah yang ketiga, yang terakhir ini mengenai finishing Pak. Paling efektif itu finishingnya berapa kali sih Pak agar memunculkan warna yang kita inginkan? Oke, saya rasa itu Pak yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Silakan Pak Udi. Kita ini Bapak untuk menghilangkan juga kemarin kita baru ngater contohnya ini. Ini baru ngater nih Pak, gambar bebek kita ngater. Otomatis kalau kita tumpuk-tumpuk cat akhirnya punya nilai raba. Biar nilai raba ini hilang, kita clear Bapak. Kalau dia sudah dianggap jadi, kita clear satu kali lapis. Baru sekali Bapak, kita tunggu jeda 15 sampai 20 menit, kita clear lagi. Menurut ketebalan ini, kalau dianggap ini clear tebalnya minimal 3 lapis Bapak, dengan jeda 15 menit sampai 20 menit. Tujuannya apa? Biar nanti ketika kita amplas, ketika kita amplas, gambar ini tidak rusak atau tidak aus karena amplasan. Fungsinya yang clear tadi melindungi, biar permukaan ini menjadi halus, tapi gambar tidak rusak. Nah, kalau kayak gini, ada yang diraba kurang halus permukaannya, bekas efek cutter atau apa, itu kita clear aja dulu, clear sampai 3 lapis dengan jeda seperempat jam kayak gitu. Tujuannya apa? Biar bisa mengcover ini secara maksimal. Ketika kita amplas nanti gambar itu tidak rusak, tapi permukaan menjadi halus. Itu Bapak. Terus untuk clear dop, saya biasanya menggunakan produk Chicken. Nih, saya menggunakan produk Chicken sudah hampir 20 tahun saya menggunakan produk Chicken. Nah, dop itu kayak jelly Bapak. Kayak jelly. Ini cuman dicampur dengan reducer atau thinner. Misalnya Bapak menggunakan udah ngecat hitam kinclong, wah saya bosen nih kinclong, glossy bosen nih, saya pengen dot. Ini aja Bapak ambil sendok, 1 sendok ini aja, 1 sendok dengan ukuran 1 gelas itu dikasih thinner,
satu motor bapak udah cukup. Jadi seperempat, 1 sendok itu bisa menghasilkan seperempat ketika dicampur sama thinner. 1 sendok minum, 1 sendok gula pasir itu ambil, ditaruh dituang di gelas, dicampur thinner. Ini bisa untuk jadi ukuran 1/4 kalau ukuran tube cat. Bisa untuk nge-clean 1 motor. Kalau bodi motor Mio misalnya gitu, ukurannya segitu. Nah, untuk dop cukup nggak? Ya kalau akan clear ini bawa. Second ini clear. Saya perbandingannya 4, 2, 1. Jadi paketannya kayak gini bapak. Paketannya kayak gini. 4 clear. Nah, 4 clear, 2 reducer, 1 widener. Perbandingannya kayak gitu pak. Misalnya kita ukuran ini, kalau ini 4 sendok, ini cukup 2 sendok, ini 1 sendok. Itu udah bisa dengan 6 jam kering maksimal. Perbandingannya 4, 2, 1. Itu ketahanannya luar biasa puluhan tahun kalau produk yang ini. Yang chicken HS. Ini kan chicken HS. Chicken HS. Chicken itu kan ada MS, ada HS, ada yang biasa. Kalau yang betul-betul keras yang ini bawa. Keras, awet. Kalau di Indonesia itu kan tropis, Bapak. Jadi sering ada flek-flek jamur atau apa. Nah, nanti kita hilangkan dengan wax starter tadi. Perawatannya pakai wax. Ketika udah di clear, kadang-kadang kena hujan, kena apa, biar di-strong lagi, itu nanti bisa lebih fresh lagi. Jadinya lebih kayak baru lagi. Gitu, Bapak. Oke, Pak Udi, pertanyaan selanjutnya dari Mas Dwi Aprilianto, SMK Bringga Semarang, ya, Bringga di Semarang. Mohon izin bertanya Pak, hasil cat berbintik-bintik kira-kira penyebabnya apa ya, dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Moga Pak. Biasanya bintik-bintik cat bisa bisa terjadi karena dari selang kompresor. Makanya dari selang kompresor itu kan masuk ke sepet, dari campur sama cat, padahal itu air karena udara kan mengandung air. Sebelum kita ngecat, makanya pastikan dulu kompresor itu selalu dikuras. Nggak potensi ada air yang mengendap dalam kandungan tabung kompresor. Takutnya nanti ikut kesang dan akhirnya ke media yang kita semprotkan atau kita aplikasikan. Jadi sebelum mau aplikasi cat atau clear atau apa biar nggak terjadi bintik-bintik ya, pastikan dulu permukaannya betul-betul bersih. Kalau nggak pakai teklut itu kain kayak tisu itu di toko-toko cat yang profesional itu pasti ada teklut kayak kain itu nanti oleskan di media yang mau dicat itu hasilnya insya Allah sempurna. Kalau itu kan jika media itu dari luar, kalau dari dalam kemungkinan dari selang ini kan banyak kandungan airnya dalamnya. Kalau ini nggak bersih betul karena dimulai dari sumbernya dari kompresor tabung itu nggak sering dikuras, akhirnya selang itu masuk ke selang, masuk ke sepet, akhirnya bareng sama keluar sama cat, akhirnya timbul bintik-bintik. Jadi mengatasinya ya selalu hati-hati sebelum mau ngecat, kontrol dulu kompresornya, selangnya dan sebagainya. Jika pun tidak, udah semuanya di toko alat spray gun tuh di sini dikasih filter air. Jadi di selang masuk, di sini ada filter air, baru ke sepet, itu lebih aman juga. Akhirnya airnya nggak ikut bareng sama cat. Itu mengurangi nilai resiko. Itu
Itu Bapak. Kalau udah terjadi, wah ini udah terjadi, permukaannya ada bintik-bintiknya, gimana caranya? Ya kita amplas saja, amplas, tapi jangan sampai lebih dari 1.500, minimal yang paling bagus 2.000. 2.000 itu menghilangkan nilai raba tapi tidak menggores, jadi ketika dibulat masih bisa sembuh. Jangan pakai amplas pakai 1.000, nanti baret bekasnya. Ketika dipoles kompon tidak mampu mengcovernya. Kalau masih 2.000 insya Allah mampu. Itu Bapak. Selanjutnya Pak Udi, ini ada pertanyaan, apakah ini mau dijawab sekarang atau ini praktek mungkin nih? Mohon bertanya Pak, bolehkah dipaparkan cara mencampur cat dengan thinner untuk menghasilkan campuran yang bisa disebutkan ke media? Praktek saja besok ini. Mau dijawab ini Pak? Enggak, prakteknya Sabtu Bapak. Ya, prakteknya Sabtu. Jawab Sabtu aja. Sekalian praktek dipaparkan cara mencampur catnya seperti itu. Iya, betul Bapak. Nanti kita siapkan. Terus yang selanjutnya ini Pak, ini mungkin semacam ngeluh ini atau minta saran mungkin. Mohon bertanya Pak, saya punya sprekan merek Sagola. Kendalanya bagian baut nipple, reservoirnya yang ke spray pecah. Solusinya bagaimana Pak? Terima kasih. Apa harus tidak bisa digunakan atau bisa dimodifikasi atau diservis mungkin Pak? Ya mungkin ya, kalau pengalaman saya pecah, aku pernah menambal walaupun dengan cara dilem atau diaman, itu pun tidak sempurna karena kesempurnaan dari spek itu tidak angin dan yang lain, entah itu dari seal atau apapun. KKGSI Pak. Jika direpas menjadikan itu tidak bocor, mungkin masih bisa dipakai. Tapi jika ditambal masih bisa bocor, mendingan ganti spek aja. Karena sifat dari dorongan angin ada yang bocor tuh nanti mengakibatkan dari kinerja alat tersebut tidak bisa, angin itu mendorong secara maksimal karena terhalang bocor di situ atau tersumbat atau gimana. Kalau tergantung sih ya, pecahnya di bagian kayak apa itu ada yang bisa dibenerin, ada yang enggak. Coba dibawa ke tempat-tempat yang sering bikin apa Mas, AC radiator tuh Mas. Yang sering reparasi AC radiator itu kan dia punya apa ya, kayak las aluminium atau bentuk bahan yang lain, itu mungkin insya Allah dia bisa membantu. Kalau yang lainnya saya kurang tahu. Kalau kerusakannya kayak apa kita nggak tahu, yang penting tidak bocor itu bisa. Ya Pak Udi, ini dibawa ke tempat radiator AC itu mungkin masih bisa membantu. Ya, dilanjutkan pertanyaan tadi yang chat kalau warna gelap Bu, tujuannya mau buat lainnya untuk garisnya, baru nanti dikasih putih bagaimana? Itu. Yang tadi itu Pak Udi. Oh, yang coba diulang Bapak, sorry. Ya, jadi bagaimana ketika mengecat cat dasar dengan warna gelapnya untuk membuat lainnya, baru nanti dikasih warna putih, ya, seperti itu. Oh ya. Misalnya ini media ini gelap, mau ditaruh warna lain. Kalau warna lain kuning atau merah, ini misalnya merah dengan garis putih, mendingan ini putih dulu aja, jadi putih semua. Hah? Ini putih semua, ini merah hitam, ada online putih, mendingan yang hitam kan ditutup.
naik putih semua aja dulu. Garisnya ini putih semua dulu. Yang garis putih nanti kalau udah kering kita matikan. Baru naik merah. Jadinya merahnya lebih bisa maksimal. Jadi kalau airbrush misalnya di dasar yang gelap, terus di sini ada warna merah dengan garis putih, mendingan blok ini yang bentuk ini diputih semua dulu. Ketika putih udah kering, putihnya baru ditutup, merah dibuka, dicat merah, dia lebih bagus hasilnya. Coba Pak. Ya, ini yang selanjutnya Pak Udi, kita masih ada 2 pertanyaan chatting dan 1 pertanyaan di layar. Karena waktunya juga sudah siang, kita batasi. Pertanyaan chattingnya kita selesaikan dulu. Kalau misal ngecat di helm atau permukaan yang tidak rata menggunakan mal atau stiker, itu biasa ada bagian stiker yang melipat. Itu bagaimana cara mengatasinya biar tidak ada bagian yang melipat dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu. Nah, oke, monggo Pak Udi. Ya. Contoh kasus niku nyegat niku Pak. Sedang kasus contoh ini di helm. Ini kalau aku menggunakan misalnya ini gambar ini kita print ukuran HVS kayak gini kita tempel, susah Bapak. Ini susah, pasti ada nilai distorsi. Ada nilai distorsi. Distorsi bentuk. Caranya gimana biar distorsi itu hilang? Nah, gambar itu kita ambil outline-nya aja, anggap aja ini negatifnya. Contoh yang hitam-hitam ini. Kalau ditempel, dia lebih elastis daripada kita nempel yang seperti ini. Yang ditempel yang kecilnya aja. Wih lo kalau lakban cilik, itu kan lo lagi. Contohnya gitu Pak, misalnya kuning ini. Kalau ini misalnya kita udah ngeprint nih, udah ngeprint gambar, ini mau ditempel juga bisa. Pasti distorsi. Caranya nggak distorsi gimana? Ini kita cutter negatif. Contohnya logo foto untuk aplikasi. Kita negatif. Kalau enggak, gambar dipindah di sini. Gambar dipindah di alat bantalan cutter kayak gitu. Ini misalnya kertas stiker. Ini kan nempel di sini Bapak. Nah, yang diambil ininya. Anggap aja ini anggap aja ini negatif Pak. Yang ditempel yang sering negatif. Kalau negatif bisa Bapak. Kalau ini kan positif. Ini positif. Yang ini positif. Anggap aja yang ini negatif. Bapak kalau di media yang bulat kayak helm itu sering menggunakan mal-mal ya stensil yang negatif. Ini positif, ini negatif. Kalau yang positif kita tempel pasti distorsi bentuk. Bentuknya entah mengembang, entah nggak ketemu, entah nggak apa. Tapi insya Allah dengan teknik yang ditempel yang negatif ketemu Bapak. Karena dia elastis. Mungkin membantu Bapak. Nah, kalau yang mau ditempel apa aja, stensilnya yang negatif, bukan yang positif. Kalau ini kan positif. Misalnya ada potrot nih, mau tempel sini, pasti dia distorsi bentuk, bentuknya kacau. Tapi kalau yang ditempel untuk aplikasi stensilnya yang negatif, malah yang negatif enggak Bapak. Dengan ukuran yang standar. Maksud Bapak? Jadi yang dipakai yang negatif, bukan yang positif. Kalau positif ditempel di media yang bulat tidak, mesti distorsi bentuk. Itu Bapak. Ya, terima kasih Pak Udi. Ini yang selanjutnya. Pak, saya mau tanya untuk jarak mengecat ke dalam medianya menggunakan spray gun dan menggunakan airbrush berapa senti Pak? Jadi minta penjelasan ada jarak
berapa senti atau hanya kira-kira seperti atau mungkin kebiasaan atau feeling seperti itu? Monggo Pak. Ya, itu bagus banget pertanyaannya ya, itu masalah jarak antara media sama alat, ya kan? Tergantung. Kalau kita mau dasarin, mungkin jaraknya sekian. Dengan campuran 421. Kalau orang yang tidak ahli itu kan kadang-kadang enak aja, ada yang dekat, ada yang ini, ya dia tahu dia yang nyampur catnya. Kalau catnya itu dianggap kental, dia mungkin apa ya, rada dekat aja nggak apa-apa, karena dorongan catnya sama kekuatan catnya yang didorong itu butuh dekat karena kental. Tapi kalau encer jauh, kalau encer dikit aja jauh, kalau dekat nanti ngalir karena ini masih basah, ketekan dorongan angin dengan apa jarak antara media sama semen itu dekat, akhirnya kan meniup cat yang masih basah, akhirnya ngalir. Jadi kalau campurannya itu sekiranya encer, dia sedikit jauh biar aman, nggak ngalir, tapi hasilnya rata bagus. Kalau campurannya kental, sedikit dekat. Nah, beda lagi sama airbrush. Kalau airbrush butuh ini so, ono papane ora. Kompresor yo. Kalau airbrush itu semakin dekat dia semakin kecil. Iki sini udah duko, iki sini kaos iki. Oh, ini kaos. Ah, ini Bapak, kalau airbrush kalau semakin dekat dia akan semakin kecil garisnya. Kalau semakin jauh dia akan semakin kabur, semakin gede garisnya. Kalau mau kecil airbrushnya, kalau spray gun, kalau mau ngecat, kalau dekat dia campurannya sedikit kental, kalau jauh encer. Karena kalau encer dekat dia pasti ngalir. Karena yang basah tadi ketiup angin kan pasti hasil catnya gerak itu karena kedorong angin, akhirnya ada yang ngalir karena dorongan angin. Itu Bapak. Monggo. Ada yang kurang Bapak? Untuk Mas Mahmud silakan dari SMK Negeri 2 Ponorogo untuk pertanyaan terakhir. Oke Pak, terima kasih. Mohon maaf Pak, tadi saya agak sedikit terlambat karena masih harus BTM sebentar. Jadi begini Bapak, terus terang kami belum punya airbrush kitnya gitu. Padahal kemarin salah satu persyaratannya harus punya ini. Karena setelah saya coba browsing nyari itu ada airbrush yang seharga 800-an lah, kali itu lah Pak, yang portable itu Bapak, yang kecil kotak itu, terus pakai harus DC atau bagaimana kalau nggak salah itu. Apakah itu bisa direkomendasikan untuk apa namanya proyek ini nanti Pak, atau bagaimana, atau harus menggunakan kompresor yang atau alat yang bisa dikatakan profesional lah seperti itu, bagaimana? Matur nuwun Bapak. Ya, itu udah bagus Bapak. Makasih Bapak atas pertanyaannya. Kalau airbrush yang kayak gitu udah saya anggap udah bagus, udah lumayan. Kok udah bisa dipakai yang portable yang harganya 850-an. Itu udah bisa dipakai. Itu kan kadang-kadang setiap airbrush itu ada yang dikasih bonus nozzle sama jarum. Ada yang ukuran 0,2, ada yang 0,3 sampai 0,5. Satu airbrush, nozzle-nya 2, jarumnya 2. Yang udah terpasang ada satu, jadi ada tiga ukuran. Fine, L, M, L. Fine, medium, large. Gitu. Ada kecil, ada medium, ada gede. Tapi kalau yang itu misalnya single portable yang nozzle-nya cuma satu,
0,2 atau 0,3 jarum 1, insya Allah masih udah bisa dipakai Bapak. Terus itu juga recommended kalau dengan harga yang misalnya hampir 1 juta itu udah bisa dipakai. Malah ini aja harganya cuma 300.000. Kan di sini banyak orang latihan anak sinau bareng. Saya pernah pakai yang teman-teman harganya, tapi karena perawatannya kurang juga sama darusannya. Yang penting perawatan Bapak. Selalu habis dipakai bersih dengan thinner. Karena penyumbatan itu kotoran itu nanti yang bikin kerusakannya di situ. Karena ruang-ruangnya di dalam tool Pemda itu kecil-kecil banget. Kalau basah dengan thinner insya Allah selalu ketika kondisi off selalu ada thinnernya dalamnya. Kondisinya nungging kayak gini ada thinnernya, insya Allah awet. Itu Bapak. Oke Bapak, terima kasih. Atau mungkin ini Pak Prapto, saya minta share screen sebentar, boleh? Mau menunjukkan yang skit tadi loh Pak. Ya. Boleh? Maksudnya gimana? Saya minta izin untuk share screen, saya untuk menunjukkan ke Bapak. Oh, Pak Uda, sebentar saja, Ge. Sebentar saja Bapak. Ya, Pak. Coba. Mahmud Ponorogo, SMK Negeri 2 Ponorogo. Sudah? Enggak, Pak, Mas Bu. Mas Bu. Yang seperti ini Pak Udi, ini apakah sudah bisa direkomendasikan atau bagaimana? Sampo sudah Bapak, sudah bisa itu. Nanti dicoba aja untuk buat tingkatan garis 5. Maksudnya tingkatan garis 5 itu gini, ada yang kecil ditarik, ada yang lebih gede, ada yang lebih gede, transparan. Nah itu ukurannya testimoni garis saja. Garis paling mepet paling kecil, membran ditarik mundur gede, terus transparan dan sebagainya gede. Pokoknya ada 5 tingkatan bentuk garis yang dicoba dari membran itu, bisa atau enggak itu ukuran dari situ. Itu Bapak. Ya Bapak, terima kasih Pak Udi. Terima kasih karena waktunya udah siang ini, materi dari Pak Udi sangat luar biasa, terbukti dari seluruh peserta ingin bertanya semuanya Pak Udi, berarti materi panjangan menarik dan memang banyak dari SMK yang masih awam dengan apa itu air beras, sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan muncul ketika itu dibuka untuk materi. Tapi saya pikir pada hari Sabtu esok ya, hari Sabtu esok Pak Iwan ya, tanggal 28 siap ya Pak Udi ya. Nah, esok pun akan banyak pertanyaan lagi tentu Pak Udi dari para peserta. Karena waktu sudah siang, sebetulnya kita masih tetap bisa bergabung dengan Pak Udi, tapi waktu juga yang sudah membatasi kita untuk bisa berbicara dan untuk mengakhiri sesi pada pertemuan 6 KKS kali ini. Kami mohon aplaus untuk Pak Udi dengan materi yang luar biasa. Monggo sebelum Pak Udi meninggalkan kami, mungkin ada ya kesan dan kesan dari Pak Udi untuk seluruh peserta dan harapan-harapan Pak Udi nanti hasil karya peserta bisa lebih baik. Monggo Pak Udi. Saya terima kasih banget, saya ada monitor bareng sama Anda semua, sama bapak-bapak yang luar biasa, dan saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan nggak terdelivery dengan baik, karena juga saya masih banyak belajar banyak, dan mudah-mudahan dari sedikit itu menjadikan nilai manfaat di banyak yang akan datang atau melewati dengan bapak-bapak guru yang sangat luar biasa. Makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udi, untuk nomor HP yang bisa untuk komunikasi para peserta dengan Pak Udi untuk bertanya bagaimana dengan produk Spraygun dan air brush kit ya. Mungkin ada teman-teman peserta yang mau pesan dengan panjenengan seperti itu. Ya, nanti biar ditulis di sini, insya Allah nomor handphone yang bisa membantu bapak-bapak
Siap. tentang hal AirPress. Ya. Mungkin juga Pak Udi untuk Pak Udi kan lagi punya kaos ya, produk kaos. Mungkin bisa di-share juga ke Bapak Ibu peserta, mungkin ada yang mau pesan dan minat dengan kaos yang dibuat oleh Pak Udi dan mungkin dengan harganya juga boleh Pak Udi, monggo. Mana ya? Ya ini saya kemarin tuh berarti sama anak saya cewek itu TikTok dari kaos, tapi yang sekarang udah habis ya. Ini 2 hari habis Bapak kemarin Bisa pesan lagi Bapak. Kalau ada yang mau. Nanti bisa PO lagi kalau ada yang butuhkan. Jadi tujuannya ini kemarin keresahan di saat pandemi untuk AirBrasser se-Indonesia. Kemarin kan tangan-tangan pada off, lah ini tangan-tangan kita gerakan, ayo berkarya untuk AirBrasser Indonesia, untuk semangat mereka. Dan alhamdulillah kita bikin video ratusan, tapi 2 hari habis. Ya sekarang kalau mungkin ada yang ingin, mungkin nanti istri sama anak bisa bantu untuk PO. Mungkin dari Bapak Ibu peserta yang berkeinginan itu pesan kaos air beras ya, potlot air beras ya, punya Pak Udi. Harga 125. Iya, bisa dihitung, bisa dicapri lewat nomor yang sudah dikasih oleh Pak Udi. Ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Udi. Ya Pak. Karena waktunya sudah siang, mungkin kita akhiri, dan sebelum kita akhiri mohon apabila ada tutur kata kami setelah membawakan acara dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa beragama dan kepercayaan kita masing-masing, semoga ilmu yang sudah kita dapat dari Pak Udi bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai, dan untuk mengakhiri acara ini kami dari SMA Taman Karya Madya Pertambangan Masyarakat Penyelenggara, apabila ada kesalahan, ada layanan kami yang kurang begitu memuaskan di baik layanan internet maupun tingkat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi